Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan selamat datang pada kegiatan FGD kali ini. Pada kegiatan FGD kali ini, saya akan berdiskusi dengan 8 orang peserta dengan 9 pertanyaan. Sebelum memulai kegiatan diskusi, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Lucy Rahmadia dari Prodi Farmasi Fakultas Farmasi Universitas Sumatera Utara. Saya akan memandu peserta sekalian pada fokus group discussion kali ini. FGD kali ini akan membahas tentang pengertian dan definisi dari intoleransi. Baiklah, langsung saja kepada pertanyaan pertama. Pertanyaan pertama, apa yang dimaksud dengan intoleransi? Dipersilahkan kepada peserta pertama. Terima kasih kepada moderator. Nah, saya di sini akan menjelaskan apa itu definisi dari intoleransi. Nah, intoleransi adalah suatu kondisi di mana suatu kelompok seperti masyarakat, kelompok agama, atau kelompok non-agama yang secara spesifik menolak untuk menoleransi praktik-praktik para penganut atau kepercayaan yang berlandasan agama. Nah, intoleransi yaitu sebuah paham atau pandangan yang mengabaikan seluruh nilai-nilai dalam toleransi, yaitu perasaan empatik pada orang atau kelompok lain yang berasal dari kelompok atau golongan atau latar belakang yang berbeda. Nah, intoleransi ini tidak hanya tentang agama, dia bisa meliputi tentang siapa kita atau mungkin suku kita. Nah, intoleransi ini sangat tidak baik karena dia selalu berpikir bahwa hanya dia dan pandangan dialah yang paling benar di dunia ini, mengabaikan hak pilih orang lain dan bisa sampai menindas orang-orang yang tidak berada pemikirannya sama sepertinya. Terima kasih, saya kembalikan pada moderator. Selanjutnya, pertanyaan berikutnya, apa saja contoh dari kasus intoleransi antar umat beragama di Indonesia? Dipersilahkan kepada peserta kedua. Baik, terima kasih kepada moderator. Ada pula contoh sikap intoleransi keragaman suku, ras, dan budaya di masyarakat Indonesia. Yang pertama, tindakan membeda-bedakan orang berdasarkan suku atau ras asalnya. Yang kedua, saling tolong-menolong dan memperhatikan sesama warga masyarakat. Yang ketiga, menghargai setiap budaya dan ciri khas dari masing-masing daerah di Indonesia. Baik, terima kasih. Saya kembali ke moderator. Baik, pertanyaan berikutnya, apa saja faktor yang dapat mengakibatkan terjadinya tindakan intoleransi ini? Baiklah, silahkan kepada peserta ketiga. Baik, terima kasih. Faktor-faktor yang mempengaruhi timbulnya sikap intoleransi antara lain yang pertama adalah pemahaman. Menurut Guru Besar Studi Agama Universitas Wake Forest, Amerika Serikat Charles Kimball mengatakan bahwa memahami agama secara sempit dengan mengabaikan pendapat lain merupakan sumber dari permasalahan, di mana eksklusivitas keagamaan pada akhirnya akan membawa seseorang pada klaim kebenaran yang mutlak dari satu-satu. Yang kedua adalah masalah kesenjangan ekonomi. Para ahli sosiolog mengatakan bahwa faktor ekonomi juga menjadi bibit sebelum munculnya intoleransi dan kekerasan. Dan yang paling terakhir adalah, atau ketiga, ketidakadilan hukum. Supremasi hukum yang masih terlihat tumpul ke atas namun tajam ke bawah yang dirasakan oleh masyarakat juga menjadi faktor pendukung tersulutnya api kemarahan. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Selanjutnya, pertanyaan keempat, bagaimana dampak serta akibat yang akan terjadi apabila kasus intoleransi tetap terjadi? Untuk peserta keempat, dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Yang menjadi dampak negatif intoleransi menurut Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, yaitu yang pertama, adanya perpecahan bangsa yang terjadi karena konflik sosial dalam kehidupan bermasyarakat. Bisa karena ekonomi, status sosial, ras, suku, agama, dan kebudayaan. Yang kedua, memandang masyarakat dan kebudayaan sendiri lebih baik, sehingga menimbulkan sikap merendahkan kebudayaan lain. Sikap ini mendorong konflik antar kelompok. Yang ketiga, terjadinya konflik ras antar suku dan agama. Yang keempat, terjadinya kemunduran suatu bangsa dan negara karena pemerintah sulit membangun kebijakan. Yang kelima, kurangnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan. Dan yang terakhir, menghambat usaha pembangunan dan pemerataan sarana dan prasarana. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Baik, pertanyaan berikutnya, bagaimana upaya pemerintah dalam menanggulangi kasus intoleransi ini agar tidak semakin membesar? Kepada peserta kelima, dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Upaya pemerintah dalam menanggulangi intoleransi. Indonesia dikenal memiliki banyak keberagaman. Keberagaman di Indonesia salah satunya dikenal dengan istilah SARA, yaitu
suku, agama, ras, dan antar golongan. Sara yaitu berbagai sudut pandang atau pandangan yang didasarkan pada sentimen identitas yang menyangkut keturunan, agama, kebangsaan, kesukuan, dan golongan, di mana setiap tindakan yang melibatkan kekerasan, diskriminasi, dan pelecehan yang didasarkan pada identitas diri dan golongan dapat dikatakan sebagai tindakan sara. Jadi, upaya atau langkah terpenting yang harus dilakukan pemerintah dalam menanggulangi intoleransi yaitu dengan menyegarkan kembali dalam jiwa masyarakat kita, khususnya generasi muda, tentang betapa luhurnya perjuangan maupun cita-cita kemerdekaan Indonesia. Kemudian, menyadarkan segenap lapisan masyarakat kita akan hakikat bangsa dan demokrasi. Upaya pemerintah dalam menanggulangi intoleransi bisa juga dengan membentuk dan memfasilitasi wadah komunikasi antar umat beragama di Indonesia, serta memberikan edukasi kepada masyarakat sejak dini perlunya menjaga satu kesatuan perdamaian umat beragama yang ada di Indonesia agar tidak terjadi konflik yang menjatuhkan korban jiwa hanya karena kesalahpahaman antar umat beragama. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Selanjutnya, bagaimana upaya masyarakat dalam menanggulangi kasus intoleransi yang berada di sekitar? Silahkan kepada peserta ke-6. Terima kasih kepada moderator. Upaya masyarakat dalam menanggulangi intoleransi adalah masyarakat hendaknya menjaga kerukunan satu sama lain di dalam tempat lingkungan dia tinggal. Dan di dalam kehidupan bermasyarakat, masyarakat harus menumbuhkan sikap toleran kepada masing-masing individu agar saling paham terhadap satu dengan yang lainnya. Dan masyarakat harus menjunjung tinggi betapa luhurnya perjuangan para pahlawan kita demi memerdekakan bangsa kita. Dan yang terakhir adalah masyarakat harus menanamkan nilai-nilai Pancasila agar masyarakat jauh dari kata intoleransi. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Pertanyaan berikutnya, bagaimana cara menghindari perilaku intoleransi ini agar tidak terulang kembali? Kepada peserta ke-7 dipersilakan. Baik, terima kasih moderator. Cara menghindari intoleransi yaitu tidak memaksakan kehendak diri sendiri kepada orang lain, kemudian peduli terhadap lingkungan sekitar, tidak mementingkan suku bangsa sendiri atau sikap yang menganggap suku bangsanya lebih baik, tidak menonjolkan suku, agama, ras, golongan, maupun budaya tertentu. Kemudian tidak menempuh tindakan yang melanggar norma untuk mencapai tujuan. Kemudian yang terakhir, tidak mencari keuntungan diri sendiri daripada kesejahteraan orang lain. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, pertanyaan selanjutnya, apa saja sanksi yang tepat untuk diberikan kepada perilaku intoleransi? Kepada peserta ke-8 dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Sanksi kepada pelaku intoleransi di Indonesia. Penegakan hukum juga harus berjalan secara transparan dan adil terhadap pelaku kekerasan berbasis agama. Jika terbukti melakukan tindakan intoleransi, sudah selayaknya dihukum setimpal dengan perbuatannya, agar memberikan efek jera dan pembelajaran bagi yang lain. Karena itu, penegakan hukum terhadap pelaku pelanggaran kebebasan beragama tidak boleh lemah. Fakta minimnya kasus intoleransi yang diseret ke meja hijau perlu dievaluasi agar praktik intoleransi di tanah air tidak makin tumbuh subur. Hanya dengan demikian, kepustaaragaman yang notabene menjadi berkah bagi masyarakat Indonesia tetap lestari dan dalam bingkai persatuan. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, untuk pertanyaan terakhir, dari peserta ke-9, apa kaitan perilaku intoleransi terhadap integrasi bangsa? Kepada peserta ke-9 dipersilakan. Menurut saya sendiri, kaitan antara perilaku intoleransi terhadap integrasi bangsa, bahwasanya perilaku toleransi ini merupakan faktor penghambat integrasi bangsa. Karena integrasi bangsa adalah kesatuan menyeluruh dalam semua aspek kehidupan nasional suatu bangsa, baik fisik maupun sosial. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, dengan 9 pertanyaan tadi, maka berarti berakhirlah kegiatan FGD kita pada kali ini. Izinkan saya menarik sebuah kesimpulan dari topik FGD dari kelompok kami. Intoleransi adalah suatu kondisi di mana suatu kelompok atau masyarakat, kelompok agama maupun non-agama, yang menolak diri dan untuk menafsirkan nilai-nilai atau aturan-aturan serta ajaran-ajaran yang berlandaskan keagamaan. Intoleransi dapat dilihat dari maraknya kasus-kasus yang ada di Indonesia dan kebanyakan dari kasus yang terjadi itu adalah dilandaskan dengan dendam. Oleh karena itu, intoleransi akan dinilai berbahaya apabila tidak segera diselesaikan dengan cepat dan secara tegas. Sebab intoleransi dapat meruntuhkan nilai-nilai keagamaan dan meruntuhkan serta membuat tidak harmonis antar umat beragama dan
menghancurkan keutuhan negara Indonesia. Saran dari kelompok kami adalah agar setiap masyarakat memiliki kesadaran menghargai, menerima setiap perbedaan dan saling menghormati agar terwujudnya toleransi bukan intoleransi. Sekian FGD yang kami sampaikan mengenai intoleransi ini. Apabila ada salah kata maupun perkataan, mohon dimaafkan. Saya dan kelompok saya, kelompok 9, mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.